Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Arnauli Tamba, guru produktif Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi yang luar biasa, dan tugas kita adalah membantu mereka menemukannya. Pembelajaran di sekolah kejuruan bukan hanya tentang bagaimana siswa bisa bekerja, tetapi bagaimana mereka belajar untuk hidup dan terus berkembang. Di tengah perubahan dunia kerja yang begitu cepat, saya menyadari pentingnya pembelajaran mendalam. Pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi menumbuhkan kesadaran, makna, dan kegembiraan dalam proses belajar. Namun di awal penerapan pembelajaran mendalam di sekolah, kami masih terbatas. Banyak guru yang masih mencari bentuk, masih ragu, dan masih terbiasa dengan pola lama. Saya pun bertanya dalam hati, bagaimana caranya agar perubahan ini tidak hanya berhenti di saya, tetapi bisa tumbuh bersama seluruh guru di sekolah. Saya memulainya dari hal yang paling mendasar, yaitu pola pikir bertumbuh. Saya mengajak rekan-rekan guru untuk melihat bahwa kemampuan kita tidaklah tetap, melainkan bisa berkembang lewat usaha dan pengalaman. Kami bersama rekan-rekan guru berdiskusi, berbagi, dan saling menyemangati. Saya katakan kepada mereka, kesalahan bukanlah akhir, tapi tanda bahwa kita saling belajar. Guru menjadi lebih terbuka, siswa lebih berani bereksperimen, dan kelas-kelas kami menjadi tempat yang hidup, tempat di mana belajar terasa menyenangkan. Langkah selanjutnya, saya melakukan pembebasan pembelajaran mendalam bagi rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Jorlang Hataran. Kami bersama-sama mempelajari 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan yang menjadi acuan antara lain. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tercermin dalam sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah kewargaan. Ini menemukan kesadaran cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan kerja serta masyarakat. Dimensi yang ketiga, penalaran kritis. Siswa mampu menganalisis masalah industri dan mencari solusi yang efektif. Dimensi yang keempat, kreativitas. Dengan mendorong siswa menghasilkan inovasi sesuai bidang keahliannya. Dimensi yang kelima, kolaborasi. Karena dunia kerja menuntut kemampuan bekerja dalam lintas keahlian, jadi diperlukan kolaborasi. Kemandirian, melalui pembiasan mengatur waktu, merencanakan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Dimensi yang ketujuh, kesehatan, baik jasmani maupun rohani, agar siswa mampu bekerja dengan produktif dan seimbang. Dimensi yang kedelapan, komunikasi, yakni kemampuan menyampaikan ide, bernegosiasi, dan beradaptasi dengan berbagai pihak di dunia industri. Saya mengajak guru untuk melihat bahwa pembelajaran sejati melibatkan 3 hal. Yang pertama, berkesadaran. Nah, ini untuk memahami tujuan dan makna belajar itu sehingga anak didik sadar akan makna dan tujuan belajar. Yang kedua, bermakna, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menggembirakan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kami belajar mendesain pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Dari teori menjadi proyek, dari pembelajaran menjadi pengalaman nyata. Saya mulai menerapkan kerangka pembelajaran mendalam di kelas. Peran saya bukan lagi sebagai pemberi informasi, tetapi fasilitator yang menuntun siswa menemukan makna lewat proyek. Saya juga menggandeng dunia usaha dan dunia industri agar siswa belajar langsung dari situasi nyata.
Ruang kelas kami ubah menjadi ruang kolaborasi, tempat ide dan inovasi lahir setiap hari. Tidak berhenti sampai di situ, saya melakukan pendampingan penyusunan modul ajar kepada rekan-rekan guru. Kami belajar bagaimana setiap rencana pembelajaran bisa menghidupkan 8 dimensi profil lulusan dan prinsip pembelajaran mendalam. Kami integrasikan mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning ke dalam kelas. Kami gunakan teknologi digital sebagai jembatan untuk memperkaya metode, meningkatkan literasi. Kelas kami ubah menjadi ruang kolaborasi, tempat ide dan inovasi lahir setiap hari. Tidak berhenti sampai di kolaborasi lintas bidang. Setiap pertemuan menjadi ruang refleksi. Kami saling memberi masukan, memperbaiki modul, dan berbagi keberhasilan kecil yang terus memantik semangat besar. Kini saya melihat perubahan nyata. Guru-guru yang dulu ragu kini berani mencoba hal baru. Mereka tidak takut gagal karena tahu setiap kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan. Kepala sekolah juga memberikan dukungan penuh dan sekolah kami menjadi ruang belajar yang terus bertumbuh bukan hanya bagi siswa tetapi juga bagi para guru. Melalui perjalanan ini saya belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Dedikasi seorang guru bukan sekedar mengajar, tetapi menyalakan api semangat belajar dalam diri setiap murid dan rekan sejawat. Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtulodo ing madya mengkurso tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Saya ingin terus menjadi bagian dari perjalanan ini, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembelajar yang tak pernah berhenti bertumbuh. Semoga praktik baik ini menjadi inspirasi bagi guru-guru untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terima kasih.